Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamina bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Qala al-muhaddithu rahimahullahu ta'ala وأدام الله النفع بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب الصبر إلى أن قال وقال الله تعالى sampai mana itu? Hah? Yang mana? Waqala ta'ala yang mana? Qala Allah ta'ala walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَقَالَ تَعَالَى وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وقال تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Mana dia ini? Qala oh tidak ada di bawahnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Dan sungguh betul-betul kami menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu. Artinya Allah menguji kita semua dengan sesuatu. Apa sesuatu yang dimaksud di sini? Yaitu minal khauf, dari takut. Jadi lamun takut-takut itu artinya ujian. Ndik mam itu nih kan ditman gawe watak takut kan? Nani lamun meni itu namanya ujian. Dendek takut dulu. Kerjakan saja dulu. Kenapa? Karena takut itu adalah ujian. Contoh ini. Ini sagirang aparan silat nih. Takut ndek. Hah? Nyengkem tumben mah betomplekan kan dia dengan takut mah nih. Hah?
Nah takut, rasa takut itu adalah ujian. Ndek kak ngapal Quran takut kelupa, laun ngapal doang dek mana tak takut duluan non. Lah dendek itu parah tunin kemben. Bareh meni. Selama itu kebaikan, ndak usah takut. Ingat, kalau ada rasa takut itu berarti apa? Ujian. Maka ujian balak ini, musibah ujian untuk kita itu adalah dari perasaan kita yang kita merasa takut, sendik teman gawe wadah takut. Ingat, ujian arana. Jangan rasa takut ini kemudian akan melemahkan kita untuk melakukan kebaikan. Dengar nih, Giram takut atau ndek? Contoh side takut oleh apa? Hah? Apa dong bilang takut misal? Hah? Hah? Petang misal. Arono jandene takut darane no ya pero darane no jangan. Contoh di yang baik-baik lah. Nane melalui perlombaan, takut matonde? Ada ndak perasaan di dalam hati takut itu? Contoh marah baru silat. Sendik teman bertomplekan doang wah takut nyala tenane jaunin. Kembein, meni. Aduh, susah nih. Ini ada perasaan takut, kemudian borong aku nih. Itu namanya orang tidak lulus dalam ujian. Lamun pegawaian anu bagus, kemudian arak perasaan sak takut anu, lawan rasa takut itu. Dengar nih, lawan rasa takut dulu. Sudah, masih juga solah aja gawe. Jangan sampai perasaan takut ini akan menyiksa kita. Dengar nih, ujian anu. Contoh wahne sauah-wah gawe dia maranta lalu perlombaan. Atau kalian takut jujur. Takut jujur atau ndek atau takut bebadak misal wah menggawe salah. Takut mendek sa jujur non. Hah? Takut ke jujur nih kemben bareng dakat suruh begenti bareh hunin. Jujur saja. Jangan dende takut dulu. Ya ampun mendek bani jari dengan jujur. Contoh. Dia sementiak dia. Opong. Arak doang wah pen pegawaian dia. Ampun sede. Contoh nih menek nih aparan nih. Meja. Kelapuan pada nyedak meja nih. Darak bani ngaku lagu sikit-sikit. Kenapa? Karena kalian takut untuk sili, takut untuk hukum, takut suruh berhenti. Kalian takut duluan. Iya ampun mendek bani jujur dulu. Maka rasa takut ini adalah ujian. Mampu ndak kita menjadi contohnya seperti tadi, mampu ndak kita menjadi orang yang jujur di dalam rasa takut itu. Dengar nih. Bani mendek lawan rasa takut nih. Harus melawan lamun bagus. Contoh marak mana ini. Wah kesedak itu, wah sedak spiranti ara telu unin misal nite tokol-tokol ada unin. Ni tepi nak jari meja tau nulis ya tau tokol. Sede na donde.
Bani mengaku no? Ndek. Kenapa? Takut. Kenapa takut? Takut suruh berhenti. Takut dah sili. Takut dah hukum. Resiko itu, resiko hidup itu. Jadi hidup ini jangan mau ambil yang baik-baiknya saja. Kalau salah ya salah. Paham nih? Ndak takut juluan. Dengar nih? Nih, ya kena nih ayat Al-Qur'an nih ada yang sak gawe nih. Wah, tebadak bahwa rasa takut itu adalah ujian. Rasa takut itu sendiri adalah ujian. Pertama, khauf. Wal ju'. Lapar. Lapar nih ujian atau enggak? Ujian tahu hadapi laparnya? Hah? Jangan kira dengan lapar ini banyak orang jadi penjahat. Dia lupa bahwa lapar itu sendiri adalah ujian. Contoh, dengan sak lapar. Sebenarnya lapar ini belum akan membawa kepada kematian. Ndek mati nih si lapar nih. Tapi kita takut duluan. Nani lamung kendek anu nih aja. Wah mati, wah mah, wah kumat apa segala macam. Kita ini takut duluan, bagaimana ndak penyakit kita semakin berat. Karena mah itu juga perasaannya itu dari penyebabnya itu adalah dari perasaan, dari pikiran. Dengar nih? Banyak orang jadi penjahat gara-gara lapar. Artinya dengan laparnya itu dia rela melakukan segala yang melanggar aturan-aturan agama. Maling jari. Karena keinginannya itu isi melen korupsi, melen jari dengan sugih, ya bisa jadi korupsi. Kalau orang-orang korupsi itu bukan karena lapar, itu karena rakus itu. Paham nih? Si dete telat mangan. Sili matun dek? Hah? Telat mangan sili matun dek? Ndak sili angka. Ya aran ujian no lapar no. Nyengkem tersiapan. Cuma si sekat ngagi no baik. Ya ampun ngonean lapar. Makanan ini semua sudah siap. Sak tukang ngagi aparan nun. Aparan. Den tahu nentan. Paham nih ngerti? Walju wa naqsim minal amwal. Kurang minal amwal dari harta benda. Kurang harta. Apakah kurangnya harta benda kita ini akan membuat kita menjadi binasa atau menjadi terhina? Hah? Enggak. Jari kurang kepeng benang, naksin kurang minal amwal dari harta benda, apakah manusia akan terhina? Hah? Enggak. Kalian tidak akan menjadi orang terhina sekalipun harta benda itu kurang. Dengar nih? Ingat-ingat no. Kurangnya harta benda kita ini bukan menunjukkan kita ini akan menjadi orang terhina, orang rendah. Alur beane harta benda ini kurang. Maka lamun kurang kepeng benang, adik masa
Rede-rede, terima sudah keadaan itu. Dan kita iringi dengan usaha. Dengan Mbak Tondek? Ngerti Mbak Tondek nih? Ingat no. Kurangnya harta benda ini akan menyebabkan orang itu menjadi apa? Menjadi ujian kepada manusia itu. Apakah dia mampu enggak mempertahankan keimanannya itu di dalam kekurangannya? Ngerti nih? Mampu ndek tahan jari dengan beriman ojok Allah di dalam kekurangan. Dengar nih? Ngerti maton dek? Ndek napa dengan sugih-sugih ndak bisa begaya-gaya si sugih, begaya-gaya si segala macam no. Selapuk si mak begaya hidup. Tahu diri melamun cara bahasa sasak no separan aran sombong, sombong jelang. Tahu diri ndek berdua apa-apa sombong malik. Paham nih? Ini antap-antap hidup no. Karena orang yang kurang harta bendanya bukan berarti orang itu rendah di hadapan Allah. Allah menguji dia. Kalau dia menerima keadaan itu, berarti dia lebih mulia daripada orang-orang yang kaya-kaya itu. Ngerti men? Ingat-ingat no. Wal anfusi, jiwa. Arti ditinggal meninggal dunia oleh keluarga itu namanya ujian dari Allah. Meninggal keluarga-keluarga kita itu adalah ujian. Jelas nih? Jangan demen tuah tebelin kemudian frustasi berajah de, oh jangan begitu. Justru orang yang menerima ujian itu dia akan mengingat bahwa ini adalah ketentuan Allah. Wassamarat, kurang buah-buahan, kurang hasil buah-buahan. Coba nani nih dengan ngerampek. Nah ini selapu hampir rata-rata nih kurang buah pari. Sa mau seton jari 5 timbang sana ini. Bagaimana bisa seperti itu? Ya hak-haknya Allah. Sebenarnya ngerampek sajuluan kanci sanane benen pada solahan malik lah ngerabuk pada angkan kurang mau. Itu namanya ujian dari Allah. Nani zaman nani ini dengan ngerampek kurang doang mau batur. Allah menguji kita. Sak mula mau seton mau 5 timbang, sak biasa mau balu timbang nane 4 timbang arak 3 timbang. Allah menguji kita. Sili mendek demem kurang no. Itu artinya ujian. Bagaimana caranya? Ya terima saja, bisa mau dah. Paham nih? Bisa mau menurut terima. Buah-buahan Adam terkadang nih bagian-bagian selenai duren. Pas baru-baru berkembang tempas sisi angin bergerapakan. Akhir kurang hasil duren. Kurang hasil duren. Nah, hayim sili, angin no am sili. Deman wayem dia pak angin nunin bareh dulu amuni. Sudah itu akan angin itu juga akan menguji kita. Wabashiris sabirin.
Dan basyir, berikanlah kabar gembira. Basyir itu artinya berilah kabar gembira. Engkau berikanlah kabar gembira as-sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Sabar, dia perasaan hatinya coba lamun kurang mau nyengkem talat duren, kurang mau sili matonde, ngerampek kurang mau sili tatonde siri. Maka Allah di sana mengatakan, berfirman, basyiris sabirin. Oh, be kabar gembira jog dengan sak sabar. Be kenen sabar terimaan. Apa sak maun seno dia terima. Aneh enggak nuli apa kena ka ide no tukang pinak buak kan? Paham nih? Ingat, tapi sabar itu bukan berarti kita tidak melakukan hal-hal yang baik. Wa qala ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Masya Allah itu. Sungguh orang-orang yang sabar itu mendapatkan kesempurnaan ajrohum, pahala mereka, bighairi hisab, yaitu dengan tanpa dihitung, bighairi mikyalin wala waznin, tanpa timbangan dan tanpa ndek nak tertimbang-timbang, bighairi hisabnya itu. Si luwi lalun artin searan pahalen dengan sak sabar sunu balasannya. Qala Abu Utsman Al-Maghribi, la jazaa fawqa jaza'is sabri, katanya itu beliau. Tidak ada balasan di atas balasan orang sabar itu. Itu maksudnya bighairi hisab itu. Jadi tidak ada balasan yang paling besar daripada balasan orang yang sabar. Berbentan sabar nih? Berbentan sabar? Berbentan sabar? Berbentan sabar? Ndak sogolan perasaan saandik nerima le dalam matin menunjuk dengan aruan tan ingat Allah ya kena nun. Itu maksudnya habsun nafsi, memenjarakan perasaan. Contoh sederhana nih sida nih santri-santriwati amkang melem jog dengan nina. Makam sida mele mundem temele terus. Nyengke mele ampun dek temele. Sabar maton dek. Dek unin kan. Demem temele ampun mendek temele. Sida mele lagu ndek dah. Sabar maton dek. Lamun dengan salah lo petes nyong-nyong no. Demen wande temele pun lalu pete apa? Senggeger, senyong-nyong. Tahu baran senyong-nyong? Tahu baran senyong-nyong? Minyak senyong-nyong no kanak no, minyak sa kecolet. Langsung dengan kelepak-kelepak isi nun. Demim tegita doang. Ya aran dengan dek sabar no jangan. Aran dengan dek sabar. Arak saat tertolak wah teh ni. Sang sida tertolak doang ruan pemuak menin. Ni narabe terima sakit-sakit. Ya Allah.
Dengar nih. Jari bagaimana caranya? Jangan sudah. Lamun dek mele ya sudah, itu urusannya dia. Jangan paksakan orang mau. Dengar nih kanak nih. Udah usah kedi-kedi, antap lalu. Jadi orang yang sabar. Jangan sampai melakukan sesuatu kalau tidak diterima oleh orang, lamun dek diterima isi dengan, dek diterima oleh masyarakat. Tidak usah, itu ilmu itu untuk diri kita saja. Kenapa kita harus paksakan orang menerima kita? Paham nih? Jadi ilmu ini untuk kalian, untuk kita. Jangan kita paksakan untuk diterima oleh orang. Dengar nih? Tidak paksa diri diterima isi dengan. Mana yang mau menerima kita silahkan, yang tidak juga itu urusannya dia, bukan urusan kita. Dengar nih? Tidak usah demem kena memelem ada terima doang. Barak jadi Tuhan baik. Qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala walaman sabara. Dan sungguh orang-orang yang telah sabar, wa ghafara, dan orang-orang yang telah mendapatkan ampunan, inna dzalika lamin azmil umur, sungguh itu adalah perkara-perkara yang luar biasa, mulia, cita-cita yang mulia, keinginan-keinginan yang mulia. Begitu juga disebut dengan perkara-perkara yang mulia. Dengan sabar nerima segala sesuatu, dihina diam, demem tolok, teduk, ndak ngelawan. Maco wah tuh. Berajah bewah lo menjadi pelajar. Itu adalah dan mendapatkan ampunan. Masya Allah. Itu adalah sungguh sangat perkara-perkara yang sangat mulia. Wa qala ta'ala. Katanya di sini wal makna daripada lamin azmil umur, yaitu minal umuri allati amarallahu ta'ala biha, yaitu perkara-perkara yang Allah perintahkan dengannya. Wa qala ba'duhum as-sabru 'alal makarihi min alamatil anbiya. Nah ini tandanya ini. Sebagian para ulama berkata sabar atas hinaan itu adalah min alamatil anbiya, itu tanda-tanda kenabian itu. Dari lemunara dengan hina-hinaan, arak dengan rendahan, itu adalah tanda-tanda sifat kenabian yang harus kita itu berusaha. Coba, apakah ada nabi yang diterima secara langsung? Hah? Pasti nabi itu dihina. Pasti nabi itu dihina. Berarti ndek napa dengan no jadi nabi kenen. Jadi orang itu akan dianggap menjadi orang mulia. Lamu muah terendahan isi dengan, terhina isi dengan, sudah ada tanda-tanda kemuliaan pada orang itu. Justru yang jadi masalahnya orang yang tidak pernah mendapatkan apa? Dengan sandewah terhina, denwah terendahan. Itu masalah itu.
Bagaimana kita mau menjadi orang mulia, orang tinggi, orang luar biasa kalau tidak mendapatkan penghinaan? Karena orang-orang itu menjadi mulia karena sudah habis dihina, habis direndahkan. Nabi itu kalau sekedar hina-hinaan untuk dirinya, Nabi Muhammad ndek perhatian lalu. Tapi kalau agama ini diganggu gugat, baru itu jadi masalah. Nah, itu makna daripada sabar atas hinaan, cacian, si dene tolok-olok misi dengan lagu teduk doang. Ingat jam berhasil no kana. Arak girang tolok deh. Hah? Rabi, hidup dia? Hah? Hidup? Nah, palang ruan dia. Ah itu. Lamun arak dengan rendah-rendahan. Ingat jam jari dengan tahu nun. Lamun tolok-olok si batur. Ingat jam jari dengan tahu. Dendek timbang, teduk wah. Itu tanda-tanda kebaikan ada pada kita. Wa qala ta'ala wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan kalian minta tolonglah bis-sabri dengan sabar. Apa maksudnya? Ya al-habsu lin nafsi alama takrahu, menahan diri atas apa yang kalian benci. Ndak gati luapan atau gawe kebencian atau kerendahan apa unim tekene si dengan ndak gawe teduk wah. Wassalah maksudnya di sini yaitu di sini ditafsirkan oleh beliau mengatakan afrodaha bidzikri ta'ziman li sya'nihi. Dia menghususkan, menyendirikan, menyebut kata-kata sholah ini karena itu sebagai kemuliaan sholat itu sendiri. Jadi lamun tolok-olok si dengan luwe-luwe wantan sembahyang mutlak, minta perlindungan kepada itu. Qala kana sallallahu alaihi wasallam fil hadis disebutkan kana sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun badara ila shalah. Katanya di sini jika ada yaitu hazzabahu amrun alamun syadidun nabahu alamun syadidun, ada perasaan sakit, ada perasaan yang sangat sakit, ada sesuatu yang sangat menyakitkan, itu maksudnya hazzabahu amrun. Badaro ila sholah, badaro cepat-cepat melaksanakan sholat. Nah, dengar nih, ini salah satu jalan keluar. Katanya di sini diceritakan begini. Ini katanya ayat Al-Quran ini, wakila al-hitabu lil yahudi lima aqahum anil imani. Katanya ini turun kepada orang Yahudi, orang yang tidak menerima keimanan. Qala lima aqahum anil imani asyarrahu, yaitu mendurhakai atau tidak menerima keimanan yang sangat jelek itu. Wahabba ar-riyasata, dan dia senang menjadi pemimpin nih orang-orang Yahudi nih.
umiru bis sabri wa huwa as-saumu, yaitu sahabat-sahabat Nabi diperintahkan untuk bersabar. Bagaimana caranya bersabar? Puasa saat itu. Li'annahu yuksirus syahwata, karena puasa itu bisa menghancurkan keinginan syahwat itu. Wassalah, dan juga diperintahkan untuk melaksanakan salat. Li'annaha turithul khusu'a wa tumfil kibra, karena salat itu akan mewarisi kehusuan dan juga meniadakan kesombongan. Jadi lamun ara dengan hina pacuan tan sembahyang. Karena lamun tua sembahyang khusyuk ane alur be dengan tuane ite bae menghadap pojok Allah. Paham nih kanak nih? Nget-nget no. Ini karena namun narak sa marak dadah sa baru-baru seno apa-apa unin dengan sudah perbanyak sholat, kalian belajar lemak dengan sang holok no nyesal mudi nih nyesal mudi. Innallaha ma'as sabirin. Nah ini yang paling tinggi, Masya Allah ya. Innallaha ma'as sabirin. No dengan sak sabar no Allah kancir. Ingat tojok Allah no. Ingat jok Allah. Allah kancir dengan sabar no. Allah kancir dengan sabar. Coba ada ndak teman yang lebih bagus? Ada ndak kebersamaan yang lebih indah selain bersama Allah? Ndak ada. Makanya kalau ingin bersama Allah, sabarlah. Sabar. Lamun milih kance, lamun dek sabar ande makanya kance Allah. Allah mengatakan begitu, innallaha ma'as sabirin. Jadi saat orang menghina kita, ingatlah bahwa Allah bersama kita dan Allah tahu orang yang menghina kita itu. Paham nih? Orang merendahkan kita, Allah tahu itu. Nanti kita lanjutkan waqala ta'ala walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.